Kan dana hasil ekspor pertama kita semua invoice, pembayaran invoice untuk ekspor itu harus sepenuhnya berdasarkan invoice melakukan LC. Jadi semua pembayaran harus melalui LC yang langsung masuk ke bank di Indonesia. Kemudian dana tersebut itu ditaruh di bank di Indonesia dalam bentuk US dollar. Kemudian pengeluaran kita seperti tambang, semua kontrak itu terutama dengan mining kontraktor, dengan supplier semua dalam rupiah. Sehingga semua pembayaran dalam rupiah, kita mentransfer dolar menjadi rupiah di Indonesia. Pembayaran ke luar negeri hanya dimungkinkan kalau satu, pembayaran dividen kepada pemegang saham, kalau pemegang sahamnya asing. Yang kedua, kalau memang kita membayar loan atau pinjaman dari luar negeri, yang tentunya sudah didaftarkan di pemerintah. Sehingga tidak ada jalan kita bisa mentransfer uang ke luar negeri dalam bentuk US dollar tanpa ada underlying-nya gitu. Jadi menurut saya aturan ini sudah kita laksanakan, dan jika pemerintah menerapkan kontrol yang baik, karena bank kita pun tidak akan mau transfer, Mbak, kalau tidak ada underlying kontraknya. Kecuali invoice, kita beli barang di luar negeri, kita bayar loan dari luar negeri. Nah itu baru bank kita bisa memproses. Tapi kalau hanya mentransfer tanpa ada underlying sama sekali, bank kita tidak akan memproses proses transfer tersebut. Oke, Pak Ido, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan tambang dalam skala kecil begitu? Apakah ini justru akan memberatkan kinerja keuangannya? Menurut saya sepanjang itu loan didaftarkan di pemerintah, dan loan itu kan bagian daripada biaya produksi. Jadi kalau dia mentransfer loan tersebut yang sudah dicatat dan terdaftar di pemerintah, dan loan tersebut merupakan bagian daripada cost produksi, yaitu financing cost, jadi saya rasa tidak akan terlalu memberatkan, Mhm. karena itu sudah bagian daripada cost. Oke, artinya sebetulnya aturan terkait dengan kewajiban eksportir menempatkan DHI-nya dalam negeri dengan waktu yang lebih lama, ini masih cukup disambut positif ya oleh para pengusaha. Saya akan ke Pak Aristo. Pak Aristo, dengan pemerintah yang resmi mewajibkan eksportir memarkirkan DHI-nya dalam negeri, kemudian juga ada perluasan sektor di aturan DHI ini, sebetulnya seperti apa sih Anda melihat dampak dan juga urgensi dari kebijakan ini terhadap rupiah khususnya? Terhadap rupiah, ya kita harapkan tentu yang diharapkan pemerintah, yaitu dampaknya positif dan rupiah semakin menguat, walau stabilisasi nilai tukar rupiah bukan hanya terkait dengan faktor kebijakan pemerintah yang domestik ini, juga ada faktor global yang kita akan nantikan, seperti kita nantikan nanti keputusan dalam rapat Fed bulan depan, dan juga rilis data ekonomi Amerika ke depan. Kebijakan ini saya lihat positif dalam antisipasi ya kondisi perlambatan global sekarang ini, tetapi kita harus balance ya dengan daya tarik investasi Indonesia. Ya jangan sampai kebijakan ini backfire ya, sehingga membuat daya tarik investasi di Indonesia ini semakin tidak menarik, sehingga menurut saya kebijakan DHE ini untuk tidak terlalu ekstrim, ya misalnya mungkin diatur lama penempatannya dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana sih terkait dengan aturan DHI ini bisa mempertahankan penguatan rupiah? Karena kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir penguatannya cukup signifikan, bahkan saat ini rupiah kembali mendekati level psikologis 15.000, Pak Aristo. Ya tentunya akan tergantung nanti seberapa besar compliance dari kebijakan ini, tapi selain dari kebijakan ini, tentu faktor global juga kita pertimbangkan ya, karena data inflasi di Amerika yang semakin melandai, dan pertimbangan bahwa The Fed tidak akan agresif seperti sebelumnya dalam menaikkan suku bunga, dan kebijakan DHE ini diharapkan juga akan berkontribusi terhadap penguatan rupiah, mengingat ya sektor tambang itu memiliki proporsi persentase yang cukup besar dalam ekspor.
Oke, saya akan kembali ke Pak Ido. Jika melihat proporsi sektor tambang yang cukup besar dalam ekspor, tapi kalau kita lihat di sisi lain ternyata Dirjen Bea Cukai mencatat ada 216 eksportir yang ternyata dikenakan sanksi administratif karena tidak menempatkan dananya di dalam negeri dan justru memilih untuk memarkirkan DHE-nya di luar negeri. Sebetulnya apa sih yang membuat para pengusaha ini justru lebih tertarik untuk memarkirkan dananya di luar negeri? Apakah Anda melihat bahwa memang bunga yang ditawarkan dalam negeri ini belum cukup atraktif? Saya tidak tahu kenapa mereka masih bisa menempatkan dana hasil ekspornya di luar negeri. Hmm. Karena kita sebagai perusahaan, semua invoice itu saya katakan tadi masuk hanya melalui LC. LC dan banknya di Indonesia. Tidak ada uang transfer dari dari user ke Indonesia, pembeli di luar negeri ke dalam negeri, kecuali ada transfer pricing. Yang ketiga, yang kemudian uang keluar juga itu juga semuanya harus ada kontrak. Kita mau beli alat berat, kita mau bayar shareholder, kita mau bayar loan, itu semuanya yang terdaftar di pemerintah. Ya, bahwa mereka akan parkir di luar negeri, mungkin satu karena ketidakpercayaan terhadap di ekonomi situasi di Indonesia. Itu mungkin. Bahwa suku bunga itu ya plus minus saja gitu. Karena pengeluaran semua di Indonesia adalah dalam rupiah. Nah, ini yang mungkin perkiraan saya seperti itu, sehingga mereka lebih percaya menempatkan uangnya di luar negeri. Artinya Ya. Pak, kalau misalkan harus ada kontrak dan kemudian juga terdaftar di pemerintah, apakah terkait dengan compliance ini masih belum ditegakkan begitu terkait dengan pengawasannya juga? Nah, makanya saya agak bingung kenapa sampai dana itu bisa parkir di luar negeri. Kenapa dia bisa transfer ke luar negeri dari hasil ekspornya, dia bisa transfer ke luar negeri tanpa ada underlying-nya, tanpa ada kontraknya. Karena yang kita alami di perusahaan kita itu hanya bisa membayar ada invoice pembelian dari luar negeri, pembayaran dividen, kemudian loan dari luar negeri. Kalau tidak terdaftar, tidak ada underlying, kita tidak bisa mentransfer uang ke luar negeri. Nah, itu yang menurut saya penyebabnya. Kenapa bisa bocor ke luar negeri, kan gitu.